Oke saudara, saksikan video mualaf lucu. Video mualaf lucu ya. Saudara saksikan sendiri, ini videonya. Salam. Itu awalnya saya juga tidak terlalu suka tidak terlalu suka, dan saya membenci Islam awal, tapi tidak terlalu membenci juga. Akhirnya dari situ saya selalu melihat dua agama ini. Setelah menyampingkan Katolik, bagi saya Katolik tidak pantas lagi disebut agama karena ini sudah terlalu berlebihan dalam ini. Sudah menjadi penyembah berhala seutuhnya kalau Katolik. Yang pertama, dalam praktek agama saya itu kebanyakan tidak sesuai dengan yang ditulis dalam kitab suci. Kebanyakan tidak sesuai, tidak dipraktekkan. Seperti misalnya ini, yang pertama hukum 10 perintah Allah itu, jangan memuja berhala. Nah, gereja sendiri telah mengajarkan untuk memuja berhala karena telah membuat patung-patung dalam gereja. Sudah membuat menyerupai Yesus yang disalib, membuat salib, ya itu semua. Nah, Ya saya mulai dari situlah baru saya mulai semakin tertarik dengan Islam. Itu waktu itu masih SMA kelas 2. Waktu itu masih tahun 2015. Waktu itu di SMK, itu sekolah saya sekolah misionaris, namanya tepatnya di Provinsi NTT, Nusa Tenggara Timur. Loh, kok disensor? Kenapa? Takut ketahuan dengan menyebut nama sekolah dan tempatnya? Nggak usah. Nah, itu sudah menjadi hal yang umum baik orang awam, orang Kristen. Itu semua sadar itu. Tapi dengan pertanyaan bahwa semua manusia berdosa, dengan prinsip seperti ini orang Katolik pun membiarkan saja, orang Kristen membiarkan saja. Seperti pastor pernah Amili ini seorang wanita muda gitu, anak remaja gitu. Nah, di situ saya berpikir mungkin oke, pemikiran semua manusia berdosa, pastor juga berdosa, tapi setidaknya jangan sampai melakukan hal seperti itu, seperti berzina. Padahal berzina itu dilarang dalam agama, dalam hukum Tuhan perintah kelima, iya, jangan berzina. Itu. Nah, ini kan kengawuran yang terakhir. Nah, ternyata sekarang ada lagi mualaf yang ngawur ya. Dia bilang Katolik menyembah berhala, membuat patung dan menyembah patung di gereja. Oh, ternyata saya sudah tahu. Ternyata dia keluar dari agama Kristen atau agama Katolik ini karena dia menyembah patung. Pantas saja kalau kau menyembah patung kau keluar. Karena kau bukan menyembah Yesus, tetapi kau menyembah patung ketika kau di agama Katolik. Jadi, saudara-saudara, gak ada yang namanya menyembah patung di agama Katolik. Patung-patung Yesus itu hanya sebagai simbol. Dan juga seperti patung Bunda Maria hanya sebagai simbol. Sebagai orang yang dihargai, bukan disembah. Sebab di firman Tuhan melarang jangan menyembah berhala. Jadi tidak disembah. Patung-patung hanya dihargai. Contohnya, di Indonesia ketika membuat patung IR Soekarno, ketika taruh di taman manapun itu, apakah kita menyembah patung Soekarno, Presiden Soekarno itu? Kita kan menghargai dia sebagai seorang presiden, makanya kita bisa menaruh patungnya dan kita bisa menghargainya. Nah, sama juga di agama Katolik, kita menghargai Yesus Kristus, menghargai bundanya sebagai bunda suci dengan adanya simbol-simbol seperti patung dan lain sebagainya ya. Jadi ketika ada patung di gereja Katolik atau di gereja-gereja, itu bukan disembah. Jadi saudara kalau mau jadi agama Kristen Katolik yang sesungguhnya, belajar bagus-bagus dulu ya. Jangan baru belajar sebentar, baca Alkitab sebentar, sudah ambil keputusan bahwa ini salah, itu salah, dan lain sebagainya. Jangan saudara ya.
Jadi saudara ini yang keluar dari agama Katolik masuk ke Islam ini, selama dia jadi agama Katolik atau murid Yesus, dia ketika di gereja dia menyembah patung ternyata. Dia menyembah patung aja, bukan menyembah Yesus yang sesungguhnya. Ternyata dia menyembah patung. Makanya ketika dia keluar dia bilang dia agama Katolik menyembah patung. Ternyata selama dia di agama Katolik dia menyembah patung. Berarti ketika dia sudah di agama Katolik dia sudah salah menjalankan agama Katolik. Adanya patung sebagai simbol itu kita menghargai dan menghormati dengan adanya sejarah-sejarah Yesus Kristus selama dia di bumi. Begitu juga Bunda Suci, Bunda Maria, sebagai seorang ibu yang patut dihormati dan dihargai. Jadi kita dirikanlah sebuah patung yang setidaknya menyerupai badan dan tubuhnya. Seperti yang saya bilang tadi, contoh kecilnya di Indonesia saja kita bisa mendirikan patung Ir Soekarno, patung B.J. Habibie. Kita mendirikan patung-patung itu kan untuk menghargai jasa-jasa mereka selama mereka masih hidup. Jadi kita menghargai, bukan menyembah. Jadi kalau saudara bilang di agama Katolik menyembah patung, berarti warga Indonesia juga menyembah patung-patung pahlawan-pahlawan Indonesia. Jadi jangan salah artikan saudara ya. Masa saudara bilang agama Katolik ini sudah tak pantas lagi disebut sebagai agama. Aduh saudara, saya yakin agama Katolik adalah agama yang benar dan agama damai, agama yang good. Dan yang saya heran lagi, kenapa orang yang membuat video ini ketika saudara seimannya dalam Muslim memberikan kesaksian, itu disensor-sensor. Itu kenapa disensor-sensor? Takut memberikan kesaksian yang tidak benar. Ini kan lucu sebenarnya. Sudah memberikan kesaksian tidak benar, disensor-sensor, akhirnya tambah tidak percaya orang yang menontonnya. Dan satu lagi, dia bilang agama Kristen, Katolik maupun Protestan dan pastor sudah membiarkan persinahan-persinahan yang terjadi di agamanya masing-masing. Agama Katolik maupun Protestan tidak mengizinkan yang namanya persinahan. Namun sebagai manusia di dalam dunia, di dalam keberagaman manapun, mau di agama manapun dia mempunyai keterbatasan, yaitu pasti mempunyai hawa nafsu dan lain sebagainya. Jadi kalau dia tidak bisa mengendalikan dirinya dalam hawa nafsu itu, maka ia akan terjerumus dalam persinahan. Begitu. Bukan berarti dia dibolehkan. Siapapun itu bisa melakukan persinahan. Karena apa? Dia tidak bisa melawan hawa nafsunya sendiri. Tidak memperbolehkan agama Katolik melakukan hawa nafsu, memang tidak dibolehkan. Tapi saudara yang keluar dari agama Katolik ini bilang sudah diperbolehkan. Wah, apaan itu? Jadi selama ini saudara selama beragama Katolik hanya masuk gereja, duduk, kentut pulang. Wah, itu kan lucu saudara. Jadi selama dia masuk gereja dia tidak mempunyai telinga. Dia tidak mendengar apa yang dikatakan romo, pastor ketika khotbah setiap hari Minggu itu. Apa yang dikhotbahkan di telingamu itu? Kok sampai bilang agama memperbolehkan, sampai pastor-pastor memperbolehkan? Itu kan ngawur namanya. Anak kecil pun bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah sesuai yang kamu saksikan itu. Dan yang memberikan kesaksian itu, yang mempublikasikan kesaksianmu di TV itulah saudaramu. Masa di sensor-sensor itu kan kalau memberikan kesaksian ya sudah, berikan aja apa adanya. Masa nama sekolahnya dikasih sensor supaya nggak ketahuan? Itu kan kebodohan namanya itu. Menyembunyikan kebodohan namanya. Dan ada menyembunyikan kebohongan, menyatakan kebohongan juga. Aduh saudara-saudara. Jadi kalau masih memang benar keluar dari agama Katolik dan mau masuk di agama Islam, ya sudah, terserah. Tidak ada yang melarangmu untuk keluar dari agama Katolik, nggak ada saudara. Tinggal saudara sekarang mengimani Katoliknya dengan benar, mengimani Islamnya dengan lebih serius lagi, dan nanti
kita nunjukkan nanti di akhirat mana yang memang benar dan sempurna. Jangan tunjukkan di dunia menurut pendapatmu, itu kan salah, saudara. Karena bagaimanapun kita sebagai manusia biasa mengatakan bahwa agama kita benar, namun banyak manusia yang terbatas juga tidak bisa menerima sesuai dengan yang sudah didapatnya dari agama atau kepercayaan masing-masing. Jadi saya tidak memaksa untuk saudara-saudara lain yang berbeda keyakinan untuk tetap mempercayai agama saya sebagai agama yang benar. Tidak, saya tidak menyuruh itu. Jadi terserah saudara saja mau percaya yang mana, tergantung saudara saja. Bisa membedakan hal yang positif dan negatif ya. Dia ketika memberikan nama sekolahnya di NTT itu dikasih sensor suaranya, jadi nggak kedengaran, nggak bisa didengar, nggak bisa ketahuan. Itu kan namanya menyembunyikan kebodohan namanya itu. Jadi saya akan memberikan tanggapan yang sebagaimana mestinya, karena agama Katolik tidak menyembah patung, tetapi menghormati patung. Menghormati patung Bunda Maria sebagai bunda yang suci yang ada di bumi, sebagai bunda ratu yang mulia. Dan juga Yesus sang juru selamat yang pernah ada di bumi. Kita mendirikan patung yang walaupun tidak benar-benar sesuai dengan muka aslinya, setidaknya kita berikan patung untuk bisa menghormatinya. Bisa menghormatinya, bukan menyembahnya. Jadi kalau saudara masuk agama Katolik baru menyembah patung, itu kan salah namanya, itu salah. Jadi kalau saudara belum memahami Katolik, ketika saudara masuk Katolik, silakan bertanya kepada Romo atau pastor atau Romo, boleh apa maksud dari adanya patung ini? Apakah kita menyembah patungnya atau kita hanya menghargai saja sebagai patung seperti patung-patung lainnya? Seperti di Indonesia, ketika ada patung Soekarno, B.J. Habibie dan patung-patung lainnya, kita menghormati sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa di atas muka bumi. Jadi kita menghormati, bukan menyembahnya. Saudara-saudaraku, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam dan salam sejahtera buat kita semua. Jangan lupa juga video abang saya yang ganteng ini, yang saya ambil di YouTube-nya, dinonton ya, mungkin lebih jelas lagi. Salam sejahtera. Itu awalnya saya juga tidak terlalu suka dan saya membenci Islam awalnya, tapi tidak terlalu membenci juga. Akhirnya dari situ saya selalu melihat dua agama ini. Setelah menyampingkan Katolik, bagi saya Katolik tidak pantas lagi disebut agama, karena ini sudah terlalu berlebihan dalam ini. Sudah menjadi penyembah berhala seutuhnya kalau Katolik. Yang pertama, dalam praktek agama saya itu kebanyakan tidak sesuai dengan yang ditulis dalam kitab suci. Kebanyakan tidak sesuai, tidak dipraktekkan. Seperti misalnya ini, yang pertama hukum 10 perintah Allah itu, jangan memuja berhala. Nah, gereja sendiri telah mengajarkan untuk memuja berhala karena telah membuat patung-patung dalam gereja. Sudah membuat menyerupai Yesus yang disalib, membuat salib, ya itu semua. Nah, di video yang pertama ini dia bilang agama karena menyembah berhala. Nah, kalau Katolik menyembah berhala dan tidak layak disebut sebagai agama, bagaimana dengan Hindu, Buddha? Apakah Anda juga sekaligus menghina dua agama besar ini? Jadi jangan ngawur seperti itulah. Tidak ada Katolik menyembah berhala. Sekali lagi, saya bukan orang Katolik ya. Nanti tolong teman-teman yang dari Katolik silahkan berikan komentar dan tanggapannya di kolom komentar ya. Nah, saya pernah tanya kepada teman saya tentang patung Yesus dan Bunda Maria di gereja. Apakah orang Katolik menyembahnya di dalam gereja? Seperti itu. Dia bilang, tidak, kami tetap berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan kalau kami berdoa di hadapan patung Maria, kami tidak berdoa kepada patung itu ataupun kepada Bunda Maria. Tapi kami menghormati Bunda Maria sebagai perawan suci yang melahirkan Tuhan, dalam arti Yesus Kristus. Jadi sebenarnya
tidak pernah orang Katolik itu menyembah berhala atau patung Yesus maupun Bunda Maria. Jadi itu kalau ada orang yang ngomong seperti itu, sepertinya dia harus datang dan tanya kepada romonya sendiri. Jangan menafsirkan seperti itu. Meskipun Anda bilang tadi itu berasal dari Katolik juga. Jadi tidak boleh ya ngomong seperti itu. Dan kemudian tadi juga di video selanjutnya ngomong bahwa mereka itu tidak sesuai dengan kitab suci karena melanggar perintah Tuhan, jangan menyembah berhala, tapi mereka menyembah berhala itu. Sekali lagi, patung-patung itu tidak untuk disembah, karena saya juga punya teman Romo juga ya, mereka bilang tidak menyembah patung. Jadi salah kalau mereka punya anggapan seperti itu. Nah, mungkin sama dengan orang Kristen juga yang menaruh lukisan Yesus, lukisan Bunda Maria di rumah-rumahnya nih, seperti itu. Itu juga bukan untuk disembah, tapi itu hanya untuk pajangan. Nah, inilah kengawuran saudara kita yang pertama. Mari kita melihat videonya yang kedua. Ya, saya mulai dari situlah baru saya mulai semakin tertarik dengan Islam. Itu waktu itu masih SMA kelas 2. Waktu itu masih tahun 2015. Waktu itu di SMK, itu sekolah saya, sekolah misionaris, namanya, tepatnya di Provinsi NTT, Nusa Tenggara Timur. Loh, kok disensor? Kenapa? Takut ketahuan dengan menyebut nama sekolah dan tempatnya? Nggak usah, kalau seharusnya mau ngomong aja gitu, biar kita semuanya bisa cross-check gitu, bener atau enggak yang dia sebutkan ini tadi. Nah, tadi dia bilang dari SMA ke SMK, padahal SMA dengan SMK ini beda ya. Dan dia bilang juga sekolah misionaris di SMA dulu atau di SMK ini. Ngaco sekali ini. Yang kedua ini ya juga ngaco. Mana ada sekolah setara SMA atau SMK yang punya jurusan misionaris ataupun kependetaan lah, juga nggak ada. Ini ngawur. Kalaupun Anda maksud tadi itu adalah seminari menengah gitu, nggak ada. Seminari menengah itu adalah sekolah jenjang sebelum seminari tinggi ketika seseorang menjadi calon pastor. Nah, di seminari menengah yang dipelajari juga sama mata pelajaran seperti SMA, SMK seperti itu ya. Mata pelajarannya ya ada biologi, ada bahasa, kemudian ada dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa mata pelajaran tambahan ya. Bisa jadi ada liturgi, ada sejarah gereja, dan yang lain yang berhubungan dengan Katolik. Jadi nggak ada, sekali lagi, setara SMA atau SMK jurusan misi itu tidak ada, apalagi misionaris. Jadi saya ini dulu sekolah teologi jurusan misi. Jadi gelar saya bukan sarjana teologia, tapi sarjana misiologia. Dan saya kuliah itu hampir 5 tahun di sekolah tinggi teologia. Jadi kalau setara SMA tidak ada. Anda ngawur. Mari kita lihat kengawuran selanjutnya. Nah, itu sudah menjadi hal yang umum baik orang awam, orang Kristen. Itu semua sadar itu. Tapi dengan pertanyaan bahwa semua manusia berdosa, dengan prinsip seperti ini orang Katolik pun membiarkan saja, orang Kristen membiarkan saja. Seperti pastor pernah milih ini seorang wanita muda itu, anak remaja gitu. Nah, di situ saya berpikir mungkin pemikiran semua manusia berdosa, pastor juga berdosa, tapi setidaknya jangan sampai melakukan hal seperti itu, seperti berzina. Padahal berzina itu dilarang dalam agama, dalam hukum Tuhan, perintah ke-5, iya, jangan berzina. Itu. Nah, ini kan kengawuran yang terakhir. Dia bilang orang Kristen dan Katolik itu membiarkan perzinahan atau menyetujui perzinahan. Kata siapa sih? Lagian ngapain sih kok disensor melulu itu videonya? Mungkin tadi itu si Mas ini lagi menceritakan kisahnya di kampungnya, bahwa di sana juga banyak perzinahan gitu ya.
kalaupun ada banyak perzinahan ataupun ada perzinahan di kantong-kantong Kristen, di tempat-tempat mayoritas Kristen, itu bukan berarti Kristen melakukan pembiaran ataupun Kristen mengizinkan perzinahan. Tidak gitu ya. Yaitu orangnya aja yang bebal seperti itu yang melakukan perzinahan gitu. Banyak juga kok di tempat-tempat atau daerah negara yang mayoritas agama Anda gitu yang melakukan perzinahan juga. Nih contohnya ada di mayoritas Indonesia melakukan ini ketangkep dan kena hukum cambuk. Jadi bagaimana? Apakah Anda juga mau mengatakan agama Anda membiarkan perzinahan? Coba kalau berani. Jadi seperti itu ya. Kalaupun ada orang Kristen yang berzinah, itu bukan berarti Kristen membiarkan perzinahan ataupun mengizinkan perzinahan. Karena Yesus juga tidak pernah membiarkan perzinahan ataupun mengizinkan perzinahan. Dan ketika ahli Taurat datang kepada Yesus dengan membawa perempuan yang kedapatan berzinah, Yesus memang tidak melempari dia dengan batu seperti yang tertulis di dalam hukum Musa. Melainkan Yesus mengampuni dia dan menyuruh perempuan pezinah tadi itu untuk pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Jadi ini jangan disalahartikan bahwa Yesus mengizinkan perzinahan ya. Tidak. Jadi seperti itu, janganlah Anda kalau sudah jadi mualaf akhirnya ngawur-ngawur seperti ini menjelek-jelekkan Kristen ataupun Katolik. Ya kalau mualaf saja, dalamilah agama Anda yang baru. Sekian dari saya, Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.